apa yang diputuskan oleh Menteri Pertahanan ini sangat sangat disayangkan. Pertama, karena tidak melalui suatu sistem prosedur mekanisme penganggaran. Dan yang kedua yang diputuskan itu adalah membeli barang barang bekas yang sudah berumur hampir 30 tahun ya. Pemirsa, banyak pihak menilai pembelian 12 unit pesawat tempur bekas jenis Mirage 2005 dari Qatar yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia justru akan memboroskan keuangan negara. Mengingat mahalnya biaya perawatan jika dibandingkan dengan biaya perawatan untuk pesawat tempur baru. Mengapa pemerintah terkesan ngotot memilih pesawat tempur usang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan. Selamat sore Pak Syarif. Pak Syarif, apakah kemudian terkait dengan pembelian pesawat tempur usang ini sudah ada pemaparan terkait budgeting yang dilakukan dengan pihak DPR begitu, dan juga sudah adakah kemudian perembukan bicara mengenai rencana pembelian ini sebelumnya? Perlu saya tegaskan bahwa Kementerian Pertahanan belum pernah sekalipun mengusulkan tentang rencana pembelian pesawat bekas tersebut. Dan menurut tata cara undang-undang untuk dalam hal penganggaran, ini jelas melanggar undang-undang karena hak budgeting itu kan ada sama DPR RI. Dalam hal ini Komisi 1, dimulai dari Komisi 1. Nah, apa yang diputuskan oleh Menteri Pertahanan ini sangat sangat disayangkan. Pertama, karena tidak melalui suatu sistem prosedur mekanisme penganggaran. Dan yang kedua yang diputuskan itu adalah membeli barang bekas yang sudah berumur hampir 30 tahun ya. Sekarang 26 tahun, ditambah 2 tahun lagi sudah 28 tahun. Nah, relatif dapat dipastikan bahwa itu tidak akan efektif. Nah, kita lihat saja sekarang kondisi pesawat yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara yang sudah berumur hampir juga 20 tahun, di atas 20 tahun, itu kita lihat kesiapan siap perangnya itu tidak pernah mencapai maksimal, hanya sekitar kurang lebih sekitar 60 atau 70%. Maksimal 70%. Tetapi karena Pak Syarif, berbagai Prabowo sendiri mengatakan bahwa masalah. Ya, Pak Syarif, tetapi Prabowo sendiri menjelaskan bahwa usia pakai Mirage ini sendiri masih bisa dipakai dalam 15 tahun lagi dan jam terbangnya ini baru 30%. Katanya begitu, Pak. Iya, tetapi kenyataannya pesawat yang lama, pesawat yang usang itu sekalipun life cycle-nya masih lifetime-nya masih lama, tetapi dapat dipastikan bahwa itu anggaran untuk pemeliharaannya itu sangat memakan anggaran. Dan yang kedua, update tentang teknologi itu juga akan semakin usang. Dan ini kalau kita miliki tidak ada efek apapun yang didapat diuntungkan di sini. Efek gentara terhadap negara-negara tetangga juga tidak akan ada. Karena apa? Mereka tahu bahwa yang dibeli pesawat itu umur 20 tahun ke atas. Dan itu dapat dipastikan tidak akan efektif. Nah, kenapa harus diputuskan secara terburu-buru? Padahal apalagi delivery time-nya itu 2 tahun setelah penandatanganan kontrak. Nah, sementara pesawat baru itu hanya terpaut 1 tahun. Nah, mengapa ada pernyataan bahwa ini terlalu mensimplifikasi persoalan? Saya pikir justru kita harus realistis bahwa kondisi negara kita ini untuk kalau hanya 1 tahun itu saya pikir dan saya yakin tidak akan terjadi sesuatu hal yang sangat perlu untuk diantisipasi dengan pengadaan kapal perang bekas itu. Baik, tetapi tadi dikatakan juga Pak Syarif, tidak boleh ada 1 hari pun pertahanan kita kosong. Nah, menurut Anda apakah alasan ini tepat begitu untuk kemudian melakukan pembelian pesawat tempur bekas ini?
Itu adalah alasan yang sebenarnya alasan yang mengexcuse tentang apa yang sudah diputuskan, dan dari sisi manapun keputusan ini sangat keliru, ya, sangat salah dan sangat tidak efektif. Menggelontorkan uang rakyat 12 triliun dan hanya untuk mengantisipasi 1 tahun itu, ya. Sementara yang dibeli itu tidak akan efektif dan tidak akan mendatangkan efek gentar terhadap negara manapun. Karena negara-negara lain kan mengetahui bahwa kemampuan daripada pesawat bekas tersebut itu tidak akan sangat ampuh dan tidak akan efektif. Nah, yang kedua, yang terakhir juga saya ingin sampaikan bahwa Presiden Jokowi juga sudah pernah mewanti-wanti untuk tidak membeli alutsista yang bekas, karena ini jelas memerlukan anggaran untuk pemeliharaan yang sangat tinggi, apalagi suku cadangnya menjadi persoalannya, suku cadangnya available atau tidak. Jadi ini harus menjadi perhatian gitu loh. Nah, kalau kita membeli baru, saya pikir itu akan lebih bagus dan lebih efektif, dan pemeliharaannya juga akan sangat jauh lebih rendah. Nah, sekali lagi ini kan uang rakyat, bukan uang Kementerian Pertahanan, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengatakan jangan membeli alutsista yang bekas. Nah, sangat disayangkan keputusan ini. Nah, seharusnya ada diajukan dulu, kemudian kita bahas, dan lagi-lagi saya katakan bahwa harus ada mekanisme yang ditempuh. Jangan diputuskan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang jelas, yang sudah diatur oleh undang-undang. Baik, Pak Syarif, memang ini kontradiksi dengan pernyataan atau pesan Presiden pada 2019 lalu yang menyatakan agar tidak lagi membeli alutsista yang usang begitu ya. Tetapi kemudian jika tetap dibeli, tetap kemudian pesawat usang ini kemudian tetap dibeli oleh Indonesia, ini bagaimana, apa yang akan dilakukan oleh pihak MPR atau DPR begitu, Pak Syarif? Ya, saya usulkan dengan lapang dada, ya, dan juga saya minta Pak Menhan itu lapang dada, ya, untuk membatalkan rencana pembelian ini. Ya, jelas-jelas ini merugikan bangsa. Ini kan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Apalagi Presiden sudah mengatakan jangan membeli alutsista yang bekas. Kita sudah pengalaman dengan alutsista yang bekas. Sekarang aja kita punya pesawat tempur. Dari 40 unit pesawat tempur kita itu orangnya itu tidak 100% gitu. Itu hanya sekitar 60 atau 70%. Tidak pada 70%. Ini apa? Pertama itu karena menyangkut masalah handicapnya adalah menyangkut masalah pemeliharaan. Kedua menyangkut masalah anggaran. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, kalau saya lihat umur daripada pesawat Mirage dengan pesawat yang sudah dimiliki. Nah, apakah kita memperbanyak koleksi pesawat tempur yang sudah tua? Nah, tentu akan menjadi bahan tertawaan negara-negara. Baik. Apalagi Pak Syarif, kalau tadi Anda katakan dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan, ini nanti akan berdampak tidak untuk Indonesia sendiri? Bagaimana, Mbak? Tadi kan Anda mengusulkan untuk membatalkan saja, begitu kan? Nah, ini kan sudah ada mungkin lobby-lobby dengan Qatar, begitu. Nah, ini kalau misalnya seandainya dibatalkan, ini akan berdampak tidak untuk Indonesia? Itu kan kontrak pada tanggal Januari. Nah, saya pikir kalau kita melihat dari sisi kepentingan, ya kita harus pada kepentingan Indonesia. Nah, pertanyaan saya juga lagi satu, Mbak, ya. Dulu tahun pernah Qatar juga mengundang Indonesia untuk menghibahkan pesawat yang sama, tapi Indonesia dengan pertimbangan biaya maintenance yang sangat tinggi dan umur pesawat juga selalu tua, waktu itu Pak EY menolak. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kok itu hibah loh ya, sekarang kok malah dibeli gitu loh. Ini apa? Jadi Anda melihatnya ini sebuah pemborosan, bukan terobosan begitu ya Pak Syarif? Halo?
Ya, Pak Syarif, jadi Anda melihatnya ini merupakan sebuah pemborosan, bukan terobosan, begitu ya Pak ya? Sangat merugikan Indonesia dan sangat memboroskan anggaran di tengah-tengah anggaran alutsista sekarang. Anggaran kementerian itu susah naiknya, hanya kurang lebih tidak lebih dari 130 triliun gitu. Nah itu pun juga kadang-kadang turun. Sekarang tahun depan itu turun lagi. Artinya apa? Untuk menaikkan anggaran kementerian pertahanan itu sangat sulit. Bahkan di samping daripada itu untuk memenuhi minimum essential force saja itu pemerintah sulit untuk memenuhi anggarannya. Nah sekarang kok di sisi lain Kementerian Pertahanan melakukan pemborosan. Ini kan suatu kontradiksi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Jadi sekali lagi dengan lapang dada ya tolong Kementerian Pertahanan Pak Menhan supaya itu dibatalkan dan dimulai dari awal. Langkah pembelian Rafael itu baik Pak Syarif, kita akan lihat Pak bagaimana kemudian langkah dari Kementerian Pertahanan. Diskusinya menarik tapi sayangnya waktu kita sudah habis Pak. Terima kasih banyak Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Syarif. Terima kasih Mbak Razaki.